Allah yang telah kita berikan kepercayaan. Delapannya adalah yang selama ini kebijakan di cancel diganti yang baru. Kita semuanya telah berikrar. Karena apa? Karena telah mengetahui juru selamat kita. Karena kita telah mengetahui, setelah mengetahui, kemudian mengenal siapa sih Tuhan kita, siapa sih pencipta kita. Kita dikenalkan oleh imam kita semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara, semuanya telah dibuka hatinya untuk memilih siapa yang telah diberikan kepercayaan kepada yang bisa menyelamatkan diri kita. Kita tahu seberapa besar rasa percaya kita untuk bisa diselamatkan oleh Allah. Itu sudah kita ketahui mulai sejak dini mungkin. Kita tahu arah kembalinya karena kita dibimbing siapa? Ruh. Jiwa kita akan mengikuti pengetahuan itu. Jiwa yang apa? Jiwa yang telah diisi dengan keimanan, rasa percaya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa percayanya utuh, memberikan kepercayaan kepada pencipta kita. Tidak main-main, kita mengikuti bimbingan imam kita. Bukan khayalan kita mengikuti bimbingan kita. Bimbingan imam kita itu mengajaknya, yaitu harus punya niat, niat, dan niat. Sekali lagi niat. Niatkan utuh rasa percaya kita bahwa kita pasti diselamatkan oleh Allah. Kalau nggak punya niat, orang tidak akan bisa selamat di hadapan Allah. Karena niat aja nggak punya, bagaimana bisa diselamatkan oleh Allah? Bagaimana mungkin seseorang akan diselamatkan? Bagaimana mungkin Allah akan menolong mereka yang tidak punya niat hidupnya untuk menghambakan diri kepada Allah? Untuk itu kita sering kali ketika di RBT-an, ketika kita ikut Zoom, ketika kita teleponan dengan saudara-saudara yang seiman, seimam, setuhan, berkali-kali kita diingatkan watawasau bil haknya. Kita diingatkan kelurusan hati kita, hanifnya. Untuk tetap lurus, lurus niatnya. Ingat, kelurusan niatmu itulah yang akan membawa keselamatan dirimu di hadapan Allah. Keselamatan jiwa. Yang di situ dibimbing oleh pengetahuan tentang keselamatan di hadapan Tuhan. Kuliruhu min amri Rabbi. Untuk itu saudara-saudaraku semuanya, Rasulullah mewanti-wanti kepada kita semua. Yang apa? Yang di pundaknya dikasih tanggung jawab, diberikan risalah, pengetahuan risalah tentang keselamatan dunia sampai akhirat. Gimana pengetahuan tentang iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan mungkin didapatkan seseorang kalau di situ tidak mengenal siapa yang membimbingnya di hadapan Allah.
Kalau di situ tidak mengenal siapa yang diberikan kepercayaan. Untuk itu, kita semuanya pasti ingin selamat di hadapan Tuhan. Tidak ada ceritanya manusia tidak ingin selamat. Karena usia kita ini sudah nggak mungkin lama lagi. Untuk itu kita masih semuanya kita masih diberikan kesempatan. Kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bersua muka, bertatap muka dengan saudara-saudara yang seiman, yang seimam, yang sepengetahuan. Alangkah bahagianya kita nanti selamat dunia akhirat beserta keluarga yang kita cintai di hadapan Allah. Untuk itu, seberapa besar perjuangan panjenengan selaku yang memimpin di dalam rumah tangga itu, seberapa kuat untuk memperjuangkan keselamatan di hadapan Allah itu. Sehingga seorang pemimpin dalam berumah tangga itu mampu untuk berpikir tentang apa? Tentang keselamatan ke depannya itu bagaimana? Ini benar. Mampu. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memilih dan memilah. Oh, ini jalan yang sudah saya tetapkan sebagai jalan keselamatan. Asli jalan ini yang saya pilih. Asli perahu ini yang saya pilih. Asli imam ini yang saya pilih. Asli saudara saya ini yang saya pilih sebagai saudara yang seiman di hadapan Allah. Kalau sudah dipilih, tahu pola pikirnya harus bagaimana selamat itu di hadapan Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambut narasumber kita dari Bani Adam 2. Yang di sini akan dibawakan keterangan tentang pola pikir, pengetahuan, keselamatan ke depan itu bagaimana ke depannya. Biar panjenengan semuanya cakrawalanya lebih luas nanti menyampaikan ke sanak saudara kita, ke masyarakat orang luar yang belum tahu tentang keselamatan. Untuk itu kepada Bapakku Mbah Hasan, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mbah Hasan. Ini Bapak panjenengan semuanya, ini yang paling banyak anaknya di bawah naungannya Mbah Hasan. Pulau panjenengan semuanya, yang seluruhnya di Korwil itu rata-rata di Indonesia, yang terbanyak di bawahnya Mbah Hasan. Monggo Mbah Hasan. Oh, gak kebetulan. Iya, mboten kok. Kita apa mulai? Kita ganteng ya. Ini cuma mau ini. Kita ganteng ini. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saudaraku semua yang kami hormati, yang kami sayangi, seluruh Nusantara. Pertama-tama malah kita memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, berwajah kembali, bertatap muka kembali, ketemu kembali bersama saudaraku se-Nusantara. Dengan rahmat dan ridhonya dalam acara malam ini di media Zoom ini, semoga Allah meridhoinya seluruh jamaah pun Gustuki semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman Islam dan tetap semangat iman sampai mati. Dan harapan kita semua tetaplah terjaga jalan silaturahmi persaudaraan kita, dalam ikrar kita, sumpah kita persaudaraan, satu imam, satu iman, satu tujuan sampai mati. Jaga persaudaraan saudaraku. Tetap semangat menjalani takdir kita masing-masing. Tetap semangat dan selalu semangat untuk berpikir ke depan, menjalankan risalah leluhur kita untuk menebarkan tauhid. Tetap semangat saudaraku. Cara berpikirnya lebih semangat, lebih tambah semangat api sucinya untuk memperkembangkan, memperkuat jamaah kita. Maka dari itu, saudaraku semua, pada malam hari ini di Zoom kali ini saya akan menyampaikan agenda-agenda misi-misi kita dalam menebarkan tauhid. Yang kedua kalinya tidak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah utusan Tuhan yang terakhir, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dan kita sebagai penerus untuk menyampaikan risalahnya Rasulullah, dan cukup Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Semoga rahmat putus takdim dari Tuhan kalimpahkan kepada keluarga besar Rasulullah dan para sahabatnya dan semua umat Islam semua mendapatkan ridho dan syafaat dari Allah. Yang ketiga, semoga juga kita berdoa, semoga
rahmat takdim kita juga kami limpahkan kepada imam kita beserta keluarga semua dan semua jamaah-jamaah makmum-makmum senusantara mendapatkan hidayah, lalu mendapat hidayah, mendapat rahmat, kemuliaan di hadapan Allah. Saudaraku semua, kita akan mulai. Saya akan menyampaikan, ini judulnya berpikir tentang keselamatan ke depan. Kalau membicarakan keselamatan, kalau membicarakan keimanan, alhamdulillah seluruh jamaah Gus Tubi, saya yakin sudah menjadi sebuah ketetapan di hati, sudah menjadi jiwa-jiwa yang asli, menjadi orang iman, imannya utuh dan sempurna sampai mati. Saya yakin. Karena apa? Karena saudara-saudaraku sudah menyampaikan dan ikrar kepada kita semua dan dirinya sumpah setia bersaudara, sumpah setia persaudaraan dunia akhirat, sumpah setia di jamaah ini satu imam sampai mati. Maka dari itu tentang keimanan saya tidak akan meragukan saudara-saudaraku karena bimbingan beliaunya dari awal, dari tahun 2018 perjuangan beliaunya merintis jamaah berliku-liku naik turun, perjuangannya luar biasa mulai tahun 2018 sampai sekarang. Beliaunya menyampaikan, membawakan, membedah tauhid utuh, mengajak bertuhan satu, mengajak mempercayai hanya Tuhan tok. Dari awal sampai sekarang mengenai tentang keimanan saya yakin sudah melekat di jiwa kita masing-masing. Iman yang disampaikan imam kita, saudara-saudara kita tentang keimanan saya yakin utuh, percaya dan mempercayakan sudah utuh. Maka keutuhan keimanan saudaraku di sini marilah kita manfaatkan. Allah memberikan kepercayaan tentang keimanan dan Allah memberikan pilihan pada kita. Kita semua dipilih, diberi hidayah oleh Allah menjadi orang beriman. Itu adalah suatu anugerah besar, suatu rahmat besar bagi kita semua. Maka dari itu pada saat inilah saatnya kita dipercaya oleh Tuhan. Iman dan kepercayaan kita jadikan kelakuan dan bukti untuk membuktikan bahwa percaya dan mempercayakan tidak hanya di bibir tapi asli dari hati, hidup menjadi kelakuan. Seperti itu saudaraku. Saya yakin saudaraku semua fasenya sudah di situ. Alhamdulillah bimbingan imam kita luar biasa. Sabar membimbing. Saya sendiri sebagai tertua di jamaah ini, saya itu hanya geleng-geleng saja. Cara membimbingnya imam kita pun di dunia ini, saat ini di dunia tidak ada bimbingan. Yang ada
yang luar biasa hanya di jamaah kita. Maka tingkatlah syukur pada Tuhan kita masing-masing. Pada satu Tuhan, satu tujuan, kita harus wajib bersyukur tentang anugerah keimanan yang diberikan pada kita. Maka di saat ini, di hari ini, di Zoom ini, saya akan menyampaikan beberapa fase-fase perkembangan di dalam jamaah ini. Malam ini Zoom yang berjudul berpikir tentang keselamatan ke depan. Maka perubahan-perubahan fase-fase dari tahun 18 sampai alhamdulillah sampai sekarang tetap dalam ridho dan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada malam ini saya sangat bersyukur sekali, sangat bersyukur dan mengajak saudara-saudaraku semua tetap tingkatkan syukur pada Tuhanmu dan buktikan syukurmu pada Tuhanmu untuk jihad fisabilillah di jalan Tuhan kita. Malam ini saya akan memberi dasar-dasar untuk menambah semangatnya kita berpikir. Kita harus mempunyai dasar-dasar pengetahuan. Saya cuplik pengetahuan tentang pengetahuan yang disampaikan mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Inilah cuplikan dan fondasi keselamatan yang akan saya sampaikan. Pada malam ini dalam kondisi keselamatan, saya akan mengingatkan di dalam Al-Quran tentang dawai Allah, ikutilah agama Ibrahim. Allah memerintah ikutilah agama Ibrahim. Di situ di dalam Al-Quran banyak sekali tentang Allah memerintahkan tentang agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu apa? Agama Ibrahim tentang agama yang lurus. Yang lurus, yang hanif. Urusan Tuhan yang hanif. Yang hanya satu Tuhan. Agama tauhid yang utuh. Yang dipercayai hanya satu Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalimat kita dalam Al-Quran, la ilaha illallah. Tidak ada ilah-ilah, hanya Allah tak. Yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu memelihara kita, hanya Allah tak, seperti itu. Itu saudaraku ya. Ini yang saya sampaikan. Karena apa? Allah meminta ikutilah agama Ibrahim. Karena bentuk tauhidnya. Agama Ibrahim juga diikuti oleh terdahulu itu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa juga meyakini dan mendapat suatu keyakinan di dalam masanya seperti kaum Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Musa, yang diimami oleh Nabi Musa, yang dijadikan imam di saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, masa kaum Yahudi dan Nasrani ini keturunan dari Bani Israel, saudaraku. Bani Israel ada dua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Lah Nasrani, nabinya Nabi Isa, seperti itu. Ini pengetahuan fondasi, diambil fondasi tauhid simple saja, tapi ini luas penjabarannya tentang pengertian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekarang tentang juga agama Ibrahim juga Islam juga mengambil
ketauhidannya. Nah, Islam keturunan dari Bani Ismail. Nah, Ismail anaknya, putranya Nabi Ibrahim. Nah, ini berarti Rasulullah ini asli keturunan Bani Ismail. Siapa yang keturunan dari Bani Ismail adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi yang asli disempurnakan oleh Tuhan untuk contoh umat sedunia. Sebagai contoh, kalau Rasulullah diciptakan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi contoh umatnya, segala sesuatu, tindakan, ucapan, dan sebagainya pasti bisa dicontoh. Kalau ada kajian atau pengetahuan dari Rasulullah, dari apalah, dari hadis atau apa, dengan pengetahuan yang tidak logis, tidak bisa dicontoh, jangan dicontoh. Berarti itu tidak sesuai karo Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti bisa dicontoh. Oke. Karena meninggalnya Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah adalah buat contoh oleh umatnya. Itu saudaraku ya. Selanjutnya, Yahudi, dipimpin oleh Musa, Nasrani dari Bani Israel juga dipimpin oleh Isa, Islam asli utuh Bani Ismail dipimpin oleh Rasulullah kita. Maka ini saya singkat saja. Dari Yahudi perjalanan dia berprinsip menjalankan keyakinannya, jihadnya itu berjalan di jalan Allah, dan beliau jagalah persaudaraan. Jadi jihadnya itu utuhe iku pokoknya seduluran. Ya sekaya nggone dhewe, seduluran dunia akhirat, sumpah setia, dulur sampai mati. Loh, kalau sudah sumpah setia, kok seduluran, kok ono cacate kalau dulur, kok di ler-ler, itu berarti saudaranya kurang bagus. Masih sing diarani, apa sing diarani? Bahasa Indonesia ini apa? Katakan. Yang dikatakan, Dikatain. yang dikatakan persaudaraan utuh, nah itu tidak akan memberikan cacat pada saudaranya. Saudara itu begini, apabila disakiti, terkena sakit, maka semuanya sakitlah, merasakan sakit semua. Nah, yang ada yang seperti itu, saya ini paling tua di jamaah. Dari dahulu persaudaraan kita itu Masya Allah luar biasa. Asli murni sesuai karo dawuh Rasulullah. Asli. Sing diarani dulur Islam podo Islami, Muslim podo Muslimi, selamat podo selamat, iman podo iman, percaya utuh ing Gusti Allah. Di situ apabila di antara satu ada yang sakit, ada yang kena masalah yang berat, ada apa di situ, pasti yang lainnya ikut merasakannya. Itu hak demi Allah, saya selalu begitu dengan saudara-saudaraku, dengan bahasa nyun sewu, bahasane ngomong-ngomong aku, anak-anak saya, nyun sewu, begitu. Karena saya bilang anak-anak karena memang di sini memang ada sanad. Jadi diceluk bapak, celuk mbah mestinya ya ono anak-anak ngoten ya. Gitu. Kembali ke keterangan Yahudi, itu si berjihadnya, dia meyakini berjalan di jalan Allah, selalu menjaga persaudaraan. Itu ya tentang Yahudi.
Kalau Nasrani, syiarnya Nabi Isa sampai sekarang juga dia yang disampaikan, yang diajak percaya kepada Tuhannya, merangkul jihadnya itu dengan kasih sayang. Di jamaah kita bagaimana? Ya sama. Imam kita mendidik fase-fase didikan di kemarin yang kan tentang cara-cara mendidik, pertama kasih sayang. Ini sudah semuanya ini sudah plek. Nah, plek agama Ibrahim. Seperti itu ya. Kalau Islam atau yang dibawa oleh Rasulullah, cara mendekatnya berserah diri, ikhlas, berserah diri total, ikhlas ke dalam. Nah, di sini fase pertama, fase kedua berserah diri. Dari metode suluk itu juga dididik untuk cara mendekat, cara berserah diri kepada Tuhan. Di saat itu tidak ada halangan karena di dalam air utuhnya cara mendidiknya Imam luar biasa. Ke dalam berserah diri, ikhlas sampai mati di situ antara hidup dan mati. Nah, itu sampai notok, itu namanya sudah notok tahu kita wis nutuk, kalau ibaratnya rasa percayanya wong iman wis luar biasa. Tingkatannya sudah menduduki mutlak selamat karena berserah dirinya total. Nah, berserah diri totalnya ya di dalam kita akan sholat takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wis total. Sak temene sholatku Gusti, ibadahku Gusti, uripku matiku hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau yang kami serahkan hanya kepadamu ya Allah. Seperti itu. Saya serahkan jiwa dan raga, seluruh urat-urat nadiku karena Allah sampai mati. Nah, di sini saudara-saudaraku semua sudah dibimbing oleh imamis juga seperti itu. Saya yakin semuanya pada saudara-saudaraku tentang dasar-dasar pondasi keselamatan. Maka kalau ingin selamat ya ini pondasinya. Kalau bimbingannya kurang, pengetahuan ini kurang jelas, nanti kan ada kejelasan penguraian yang lebih detail. Saya kira pengetahuan dari awal itu sudah banyak yang tahu, bisa bertanya, kurang tepatnya, kurang nyekrupe, bisa bertanya pada saudara-saudara. Maka itu fungsinya persaudaraan, fungsinya silaturahmi, satu darah, satu persaudaraan, satu imam sampai mati. Seperti itu hikmahnya saudara. Ada kurang lebihnya keimanan kita, pengetahuan kita. Kalau kita utuh bersaudara, kuat, itulah yang diridhoi oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Seperti waqtasim billah waqtasim bihablillah jami'ah. Tuh, klop di sini. Klop pas saudaraku semua. Oke, jelas ya ini. Saya bedah lagi. Ini masalah jamaah, ya. Jamaah. Pada tahun 2018 persaudaraan jamaah kita sudah kita jalin bahkan sampai sekarang. Dengan seduluran dunia akhirat. Dulur sampai mati, dunia akhirat. Seduluran sampai mati itu sering kita sampaikan dan ikrarkan di hadapan saudara dan disaksikan oleh Tuhan sumpah-sumpah kita. Tapi jangan main-main dengan atas nama Tuhan,
Kalau engkau mengingkari persaudaraan, ini yang perlu dipegang, fondasi keselamatan seperti ini. Jangan main-main. Lah, di dalam ini saya terangkan semua biar tahu fase-fasenya. Dari fase dunia, saudaraan dunia akhirat. Ini melahirkan, maksudnya mendapatkan lairno. Mau nih nandur. Imam kita kan didik, kaitannya ditandur, dibuka, terus dilahirno. Nah, didikan seperti itu dari fase dunia akhirat lahirnya iman ikhlas dan berserah diri. Dari tahun 2018 ini menetapkan lahirno keimanan, keikhlasan, berserah diri. Didikan di jamaah kita menghasilkan seperti ini. Dan alhamdulillah utuh keimanan, keikhlasan, berserah diri akhirnya banyak yang sudah paham, saudaraku. Maka di sini dinamakan percaya, iman. Jadi pada fase masa saudara ikatan dunia akhirat itu melahirkan keimanan yang utuh, rasa percayanya utuh, berserah dirinya utuh seperti itu, saudara. Yang kedua, berfase. Tahun kemarin mungkin sekitar tahun 2023. Saudara dunia akhirat sudah pindah, sudah ganti sarang lebah ke fase sarang lebah. Di sarang lebah melahirkan Bani Adam. Pada masa itu bermasa-masa, berpindah-pindah fase itu pasti ada. Kalau dalam perjalanan jihad itu pasti ada yang nggak mampu, yang akhirnya mau masuknya tidak karena Allah, pasti di situ akan nggak mampu, akan keluar seperti itu. Kalau masuknya niatnya masuk jamaah ini tidak karena Allah, aku yakin tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan. Satu fase pun tidak akan bertahan. Ini hanya karena enak kepenak, karena tujuan-tujuan yang lain selain Allah, tujuan makhluk, tujuan enak kepenak, tujuan apalah, pokoknya selain urusan ridhani Gusti Allah, saya yakin saudara-saudaraku tidak akan mampu untuk mengikuti perjalanan tauhid murni ini. Maka dari itu terus berjalan. Siapa yang murni niatnya ke Tuhan dalam kondisi apapun dan dia selalu mengikuti imamnya, taat pada imamnya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri, ini dipegang terus pasti akan kuat, pasti akan berhasil, pasti akan diridhoi oleh Allah dari golongan-golongan yang sah yang diridhoi oleh Allah sampai mati. Itu saudara. Maka dari itu di saat pindah ke sarang lebah, akhirnya saudara-saudara kita katakanlah dulu 1000, katakanlah pasti nanti pindah fase ini pasti ada peristiwa dan tidak mampu meneruskan. Akhirnya hanya beberapa saudara yang terus berjalan karena beberapa yang berjalan niatnya yang utuh dan taatnya yang utuh, taat pada Allah dan taat pada Rasul dan uli amrinya, aku yakin pasti akan terus mengikuti sampai dalam ridhani Allah, dalam satu tujuan, dalam rahmati Allah dan surganya Allah.
Nah, surga itu di alam yang akan datang pasti wong iman harus pasti percaya bakal diselamatkan, akan diselamatkan dunia dan akhirat itu pasti. Karena kita betul-betul yakin pada yang maha pencipta kita. Karena imam kita mendidik siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya, itu luar biasa. Maka dari itu dalam menjalani takdir kita mempunyai keyakinan dan pandangan masa depan terus berkembang, terus maju jamaah kita sampai benar-benar seluruh dunia mengakui nil jamaah yang asli utuh untuk membawa risalah leluhur, membawa tauhid murni ini loh. Nah, ini perjuangan kita semua. Di saat sarang lebah melahirkan Bani Adam, termasuk Adam 1, Adam 2, dan seterusnya. Jadi murninya, urut-urutannya, itu bisa sarang lebah ini menjadikan hamba. Kalau persaudaraan melahirkan percaya, keimanan, kalau sarang lebah karena sudah iman, ini menjadi hamba yang taat, hamba yang sahina. Seperti risalah Adam, seperti itu. Siap Gusti jadikan pemimpin dunia, siap pokoknya siap tok. Karena rasa percaya hanya Tuhan tok. Seperti itu. Wah. Nah, di hadapan Allah nggak peduli pandai, yang terpenting dia itu taat pada hati Rasul amin, mempunyai jiwa-jiwa yang seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti itu. Jiwa yang mempunyai ketaatan pada Allah, taat pada Rasul, tuntunan yang dicontoh, taat pada imam kita. Jadi hamba ya. Oke. Yang ketiga, baris. Ya ini karena fase 1, 2 sudah komplit, wis iman wis dadi hamba sempurna. Maka yang ketiga ini sempurna iman ini, jadi sempurna dadi hambane dipercaya. Maka di dalam barisan ketiga ini dipercaya oleh Tuhan. Barisan dengan sop-sop iki wayahe madhep imam kita wayahe madhep wis imame wis utuh ing ngene Gusti Allah, kita menata barisan-barisan bersop-sop di belakang. Maka dari itu barisan atau sop di antara di dalam sop ini belakangnya imam adalah rajul kamil. Rajul kamil atau insan kamil, kata Pak Urip sama. Insan kamil, manusia yang sempurna dan disempurnakan oleh Tuhan, itu insan kamil. Dan diberi tanggung jawab ya sempurna. Yang dibawa ya tauhid, sama. Rajul kamil sama. Intinya sama itu. Wanita bukan jasad, bentuk wanitanya. Wanita ini bentuk keimanan, ketingkat utuh dan tidak utuhnya atau kurang dan lebihnya di dalam mempercayai Tuhan. Percayanya gak utuh ndut atau wis pokoknya aku anut lah. Nah, jadi sifat wanita itu harus tahu. Satu, sifat wanita itu memang jiwanya itu wanita itu gampang ceklekan kalau jasad seperti itu. Lah keimanan juga. Dulur-dulur kok gampang ceklekan. Bersaudara karena WA karo gambar atau apa keceklekan yang dipandang tulisan atau bahasa apa menjadi ceklek utuh lah itu sifat-sifatnya masih wanita. Jadi gampang ceklekan, bengkok, gampang bengkok karena terasa
sithik-sithik ginak neroso. Lah wanita itu wajib taat pada rajul atau insan kamil itu wajib. Maka dari itu wanita, sifat wanita memang perasaannya itu luar biasa. Bahkan perasaan kalau kamil itu tidak mampu, tidak cek luruse, goyang jadi wedok ini. Malah kamil enggak jadi kamil, malah jadi perempuan. Kalau perempuan ini menggoda, wanita kalau menggoda luar biasa. Wanita, tapi tentang keimanan, banyak sekali toh dulur-dulur kalau menggoda saudaranya diberi gambar wes, malah hatinya merongkol, malah aras-arasan silaturahmi. Wes bicaranya, engkau saudaraku yang kelompok baik, kelompok jelek. Nah, di jamaah kita tidak ada kelompok-kelompok. Nah, kelompoknya ya hanya satu jamaah. Yang selamat ya hanya yang satu jamaah itu. Perahunya Nabi Nuh loh, sempurna di sini. Jadi Baitullahnya jamaah kita ya Baitullah sendiri karena berserananya diri total. Perahunya Nabi Nuh perahu penyelamat. Tapi caranya mikir ke depan bisa nih kita itu selamat. Di saat ini Bahtrai wis mulai perahu Nabi Nuh sudah terbuat, kayak tinggal ndang naik yang ingin selamat bergabung seperti itu. Bergabung kalau ingin selamat. Terus ya ini Fajar Kamil dan anak-anak di dalamnya barisan sosok itu ada 3 sok, diantaranya Rajul Kamil atau Insan Kamil, wanita atau anak-anak. Kalau jiwa anak-anaknya masih ada di saudara-saudara, tapi yang terpenting di sini jiwanya anak-anak pokoknya melok jamaah gitu. Senengannya dulinan, itu nek duwe karep tidak diberi, tidak dituruti, nangis. Nah itu jiwa anak. Ya, itulah kita melihat jiwa anak-anak yang asli ya. Kita baca sendiri di dalam hati kita, apakah kita di jamaah sudah sungguh-sungguh, sudah memang mengikuti prosedur taat pada imamnya atau tidak, itu tanyakan di diri kita masing-masing. Porsi kita di jamaah ini di mana itu saya tidak menunjuk, tapi tanyakan dirimu masing-masing. Caranya bertanya bagaimana? Nah, di dalam Al-Quran kita bakal woconen kitabmu, woconen kelakuanmu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kelakuan ini kelakuan anak-anak, kelakuan wong wedok sing gampang perasaan, gampang nuntut. Biasanya orang perempuan seperti itu. Di jamaah seperti itu ada. Wes nuntut, kalau gendong sama imamnya, sama saudaranya itu ya ada. Banyak juga di mana-mana. Itu kalau tinggal koreksi masing-masing nyun sewu kalau baik kalau menyampaikan kok menusuk ya memang itu adanya ya seperti itu. Kalau tinggal kita itu kepingin berpikir ke depan atau memang menempati posisi kita sebagai anak atau sebagai wanita, tinggal dirimu sendiri masing-masing bertanya pada diri kita masing-masing. Itu saudaraku ya. Terus makanya ini ben ketok iki. Pada fase setelah ketiga ini persaudaraan komplit, wis iman, sudah percaya dan sudah menjadi hamba. Sekarang wayai bahasa Indonesia apa? Waktunya. Sekarang waktunya sholat, imamnya sudah siap, sudah menghadap, tinggal kita itu mau masuk, dan masuk. Nah, seperti itu. Ayo, nah, saudara-saudaranya, imamnya lurus menghadap Allah. Saudaranya yang terdepan
Jadi tim depan tuh memanggil, oh, saudaraku undang masuk, masuk. Seperti itu, undang masuk, undang cepat masuk. Rapatkan barisan masing-masing. Siap masing-masing. Nah, seperti itu, saudara. Karena untuk ikut selamat dalam satu bahtera nakoda Nabi Nuh itu di Baitullah, kita di dalam nakodanya, di dalam perawatnya ada, di situ ada nakodanya, ada pemimpinnya, ada imamnya. Kalau di Baitullah ada imamnya, ini sudah siap. Maka dari itu yang ingin masuk ada persyaratannya, saudaraku. Persyaratannya apa? Satu, syaratnya masuk bersyahadat. Satu memang bersyahadat. Kalau seluruh saudaraku dunia akhir dan sarang lebah ini sudah menjadi iman dan hamba. Ini wayai berbaris, wayai sholat. Ini kalau bersyahadat saya yakin bisa. Yang kedua, kalau sudah bersyahadat masuk ke dalam perahu. Nah, ini bentuk ketaatannya. Setelah itu ini mulai sholat malam. Maka di jamaah ini saya akan sampaikan, karena ini imamnya sudah madhab ke Allah, maka di dalam jamaah ini saya akan membentuk tim cara berpikir tentang ke depan. Tuh ya, ini saya bentuk. Pembentukan tim kerja pusat ini sudah jadi. Nah, sekarang kalau timnya di pusat sudah jadi, menata shop. Nah, menata shop itu saya akan ini dibalik dewe. Itu ya. oh, bismillah. Pirien. Nah, lebih jelas ya. Ini Oh, Pirien. langsung tertulis sih. Bahasa bisa sulapan, Lur. Ya, maksudnya menata soft jamaah ini perubahan total, Lur ya. Perubahan total. Ini untuk menata soft di jamaah, tolong diperhatikan. Menata soft jamaah. Ini terdiri dari wilayah-wilayah. Satu soft Kediri Pusat dan Jombang. Ini langsung saya tunjuk ini. Kalau nanti kurang pas, bilang saja nanti. Ini soft Kediri Pusat setelah pimpinan Mas Bayu dan Mas Agus. Nah, Kediri Pusat, Kediri Jombang. Nanti di bawah pimpinan Mas Bayu dan Mas Agus. Soft kedua, Agung Trenggalek Blitar. Tulungagung Trenggalek Blitar dipimpin soft, yang memimpin soft adalah Mas Tato dari Tulungagung. Soft ketiga, Malang untuk memimpin soft Bapak Soleh. Lanjut saja saya bacakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya setelah saya bacakan. Yang keempat, Pasuruan, Jember, Lumajang, Surabaya, Sidoarjo, Madura. Pemimpin soft adalah Pak Solihin bersama Abah Muziah dari Madura.
Kelima, Banyuwangi. Yang memimpin SOP adalah Mas Hadi. 6, SOP Bojonegoro. Dipimpin oleh Mas Yon dan Pak Rifai. Ini Bojonegoro 2. Mas Yon dan Pak Rifai. SOP ke-7, Jepara, Jawa Tengah, DI, Jepara, Jateng, DIJ. Dipimpin oleh Pak Mas Kuri dan Pak S. Mariono dari Gunung Kidul. 8, SOP Jember, Jabar. SOP Jabar, Tangerang, Jakarta, Mas Dede, Mas Teten, Mas Martono. SOP Iya. 9, Sumatera, dipimpin oleh Pak Usman, Pak Jamal. 10, SOP 10, Kalimantan, dipimpin oleh Pak Urip. Kalimantan itu Sulawesi. Kalimantan. Sulawesi ini Pak. Iya. Sulawesi dong. Lah krungu. Lah krungu. Ini di sasi ki masuk ora kalau Kalau ngaku ini jadi ya Pak, ini kalau satu. Kalau sudah, ya. Karena dapat kayaknya kan. kan tulisannya lempeng gitu. Ngurus minggu ibarat-ibarat. Top 10 Kalimantan plus Sulawesi dipimpin oleh Pak Urip plus Pak Ilham. Ini saya terangkan tugas-tugasnya sebagai pemimpin soft, ya, pemimpin softnya. Dan saya udah. Yang bangga Belitung ada Majeli. Kita harus di Sumatera kan. Di Sumatera. Enggak kan news no betul. Wes, kalau itu kan bukan Sumatera Mas. Bangga Belitung. Bangga Belitung itu beda pulau. Bangga Belitung ini tanda plus. Ini Sumatera itu tanda plus. Bangga Belitung. Aja ini kan Bangga Belitung. Kok tekok loh. Ini pun ya Bangga Belitung. Ini masuk tambahnya Pak Dini. Ada yang dapat. Hah? Ini dia model. Bapak Yuli pasrah, Tato pasrah. Kamu tahu gampang. Penting ditulis. Dan wakilnya kan ada hasilnya ini loh. Ya, 9 SOP Sumatera plus Bangka Belitung dipimpin oleh Pak Usman, Pak Jamal. Basecamp dhewean. Pak pun basecamp dhewean. Iya, dewean. Iya dhewean. Udan Mbah mau Mbah. Iya, Nah, jelas ya, 10 SOP Kalimantan plus Sulawesi dipimpin oleh Pak Urip dan Pak Ilham. Banyuwangi itu ditambah Bali, kan Bali. Bali kalau NTT. Dan Pak Yono kalau Pak Sutami. Pak Yono. Sutami. NTT ini Pak Sutami. Kita baca kembali ya kepada saudaraku menata sop-sop dan tugasnya ini sebagai pemimpin sop. Kediri Pusat Jombang Mas Bayu, Mas Agus. Yang kedua Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Mas Tato dan Pak Zuli. Malang, Pak Soleh, Pasuruan, Jember, Lumajang, Surabaya, Sidoarjo, Madura,
Pimpin Pak Solihin dan Pak Mujiah. 5. Banyuwangi, Bali, NTT, Mas Hadi, Pak Giono dan Pak Soekarno. 6. Bojonegoro, Mas Yan dan Pak Rifai. 7. Jepara, Jateng, DIZ dipimpin oleh Pak Kuri dan Pak Mariono. Gunung Kidul. 8. Jabar, Tangerang, Jakarta dipimpin oleh Mas Dede, Mas Teten dan Mak Martono. 9. Sumatera, Bangka Belitung dipimpin oleh Pak Usman, Pak Jamal dan Mas Yen. 10. Kalimantan plus Sulawesi dipimpin oleh Pak Urip dan Pak Ilham. Ini ya, kiranya ini yang terdaftar di jamaah kita dan ini yang terpilih sebagai pemimpin soft-soft. Saya beri keterangan yang untuk memimpin soft-soft ini harus tahu yang dipimpin barisannya. Katakanlah Mas Bayu dan Mas Agus dari Kediri Pusat, jamaah Mas Bayu dan Mas Agus Kediri Pusat itu siapa-siapa, ada berapa, ini saya serahkan untuk mendata itu Mas Bayu dan Mas Agus sebagai ketuanya. Yang kedua juga seperti itu, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, tugasnya Mas Tato dan Pak Juli saya pasrahkan sebagai pemimpin juga mendata jamaahnya berapa, ada berapa, dan nanti didata semuanya sampai ke Kalimantan Sore. Pak Urut juga seperti itu, semua mendata saudara-saudaranya, soft-softnya di bawahnya ketua harus mendata gitu saudaraku ya. Dan nanti setelah didata, katakanlah Kediri ada berapa, ada 50. Ya nanti nama jamaah 50 dari Kediri, Mbak, itu nanti dikirim ke pusat. Ke pusat di sini di pusat nanti nama-nama nanti dikumpulkan dikumpulkan biar tahu. Kalau katakanlah bahasan, kalau ingin tahu saudaraku Tulungagung siapa-siapa ya, saya tanya pada Mas Tato, Mas Tato ada berapa, ada 20, siapa-siapa ya. Nah, saya tahu. Di situ saudara-saudara atau tim pusat mengetahui berapa banyak soft-soft yang ada di wilayah-wilayah yang saya tulis ini. Itu saudaraku ya. Sudah paham saudaraku? Sudah, Mbah. Jelas, Mbah. Oke, paham, Mbah. Pengetahuan. Setelah ini ya, kan sudah terdaftar ya. Ini sudah jelas saudaraku ya. Iya, jelas, Mbah. Dengan tujuan ini memang karena jamaah kita sudah ini udah kesuwen. Awakiluya gak dijunaknya awakiluya. Ya. Nah, itu ya seperti pembagian tugas dari soft-soft, penataan soft-soft, berarti ini sudah jelas ini ya. Satu, membentuk tim pusat juga sudah jelas. Nah, tinggal musyawarah soft. Nah, musyawarah soft ini nanti akan ditentukan nanti tentang apa di antara yang akan dibahas untuk masa
ke depan kita, kegiatan kita untuk menebarkan tauhid. Ini ada kegiatan satu Zoom, tablet, dan Munas. Untuk ini sementara. Kalau Munas belum, nanti depan pada saat waktunya. Kalau tablet ini sudah siap ini. Kalau sudah ada persiapan ini juga akan siap. Nah, ini tablet nanti seperti biasa. Nah, ini semua ini membutuhkan dana, termasuk Zoom juga membutuhkan dana besar dari rangkaian kegiatan, termasuk kota, termasuk apa saja kebutuhan ini membutuhkan dana semua. Maka dari itu saudara semua jamaah saja untuk membuktikan kesadarannya, jihadnya karena Allah untuk berkontribusi di dalam jamaah yang jamaah kita jaya dan lancar terus karena bantuan dan kerelaan kontribusi saudara-saudaraku semua. Maka dari itu, dari kontribusi yang sudah disepakati, Walik meneh. Sampai Mbak. Berano asisten aja. Oh iya, mesane ini butuh cepet-cepet iki. Sing penting dulurku paham. Siji imane wis ngancep wis genah, tinggal praktek dadi kelakuan, buktikan untuk sisa hidup kita di jalan Tuhan. Wis wayahe imame wis madhep awak dendang merapatkan barisan terus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, dari kebutuhan sementara yang sudah berjalan di Kediri semua, saya mohon kesadarannya untuk biaya tablet, biaya Zoom dan sebagainya di jamaah ini semua harus berkontribusi atau jariah ke jamaah. Minimal apa? Minimal 50.000 per bulan tiap kakak. Bukan tiap kepala, tapi tiap kakak. Kalau keluarga saya itu ada 5, berarti saya cukup membayar 50.000 di jamaahnya buat kontribusi di jamaah, jariah di jamaah, digunakan untuk perjuangan di jalan Tuhan. Antara kebutuhan seperti tablet, seperti itu luar biasa. Nanti kebutuhan imam kita untuk kemana-mana itu juga membutuhkan biaya besar. Bagaimana saudaraku? Ini untuk mendaftarkan anggota SOP. Berarti semua yang terpilih ini untuk mendata. Setuju. Mendaftarkan, mencatat SOP saudara-saudaranya di dalam SOP-SOP-nya. Saudaraku semua, dengan kerelaan dan penuh semangat di jalan Allah, ini jamaah siapa saja yang sudah sadar ikhlas, benar-benar sudah bersyukur, menyadari, dibimbing imamnya dari awal sampai sekarang, dan di jamaah ini benar-benar untuk jihad. Maka dari itu, dari jamaah membutuhkan jariah setiap kakak 50.000, minimal 50.000. Seterusnya ini
Siap, Jaya. Mbah Hasan, siap. Oke, gitu Siap, saja Mbah. Siap. dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kang Sumadi bertanya. Ini mumpung di hadapan laptop ini. Nggih. Niku tugas utamane pimpinan shop. Tugas utama yang di nomor satu kan apa, Mbah? Mendata apa tuh? Tiap anggota. Tiap anggotanya didata semua. Dari Jepara datang DIJ, Pak Mas Kuri harus mendata, ya dibantu oleh saudara seperti Kang Sumadi membantu Pak Mas Kuri dengan kondisi keadaan bagaimana terserah. Pokoknya yang penting tujuannya ketua bisa dan mampu untuk Oke. berjalan Siap. bersama. Siap, Mbah. Aku tahu kok. Apalagi Nggih, siap. setelah mendata itu, saudaraku, setelah didata, ya diberitahu pemahaman, pokok-pokok dasar, terus arah-arah, ini harus disampaikan juga. Ini ikatan juga dengan, ada ikatan persaudaraan. Ini buat ikatan bukti, nih benar-benar kita itu benar-benar jamaah Al-Mahdi, jamaah yang diimami oleh Gus Tuki, benar-benar ada ikatannya. Itu saudaraku. Oke, siapa lagi yang bertanya? Assalamualaikum, Mbah Hasan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suaranya kurang keras, Lur. Oh ya, Dari siapa di mana biar tahu saudaranya. ya, Jakarta, orang Jakarta. Dede. Ini bahasan itu kan ada nama saya tercantum ya. Itu saya lebih tepatnya Jakarta saya yang pegang, Mbak. Kalau Jawa Barat keluasan. Ya, jadi siapnya hanya Jakarta. Begitu, Mbak. Halo Mas Dede. Mas Dede suaranya kurang keras, mohon maaf. Untuk itu kan nama saya tercantum ya di papan itu. Nah, kalau Jawa Barat kan terlalu luas. Jakarta itu saya biasa pegang. Saya memang punya niat dari awal Jakarta saya yang pegang, Mbak. Jadi saya hanya siap untuk wilayah Jakarta aja. Begitu. Nanti dengan Oh ya, nanti japri saja hubungan langsung dengan bahasan ya, Mas Dede ya. Nanti Setelah acara. saya beritahu siapa Oh, iya. siapa. Gitu. Bisa dikomunikasi nanti, ya. Oke. Oke. Siap, saudaraku. Silakan siapa lagi? Siapa lagi? Kalau Assalamualaikum, Pak Surwan. salam dari mana? Pak Surwan, Pak. Bukin. Oh, Pak Solikin. Wah, siap, Mbak. Lah di sini kurang Suaranya soalnya di sini hujan, Lur. campur. Agak keras ya. Langsung. Ya, itu kan satu bulannya minimal 50.000. Tapi kalau ada kelihatan mau ngasih 100 atau lebih, itu gimana, Mbak? Ya wis, boleh. Ini Pak Solikin. Ya. Oke. Ini Pak Solikin. Ini Minimal Pak. minimal 50.000. Kalau ada lebih, ya alhamdulillah. Oke, siap, Tidak Mbak. apa-apa gitu Pak Solikin. Senyum-senyum aja. Oke, siap. Siap. Oke. Oke, saudaraku. Bos. Pripun? Kalau mengenai sementara perkembangan ini
sudah paham? Nah, kiranya cukup? Cukup, Mbah. Kalau cukup. Ya, kalau kiranya sudah cukup, saya ada apa? Ada tambahan pengetahuan dari saudara saya. Dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru sedaya. Waalaikumsalam. Salam, saya menerangkan masalah Zoom saja ya. Masalah Zoom sama yang iuran 50.000 itu loh. Mas Bidin. Ya. Masalah Zoom itu wifi-nya itu per bulan 255 per bulan. Terus apa? Terus setiap Zoom itu beli untuk 100 orang, minimal 100 orang itu 150 per bulan. Terus konsumsinya setiap Zoom itu 150. Kalau per bulan berarti kan bisa 8, bisa 9 kali. Totalnya jadi 2.000. Jadi uang 50 itu diambil 2.000 untuk itu. Nah, kalau ada rezeki, kan ini yang 50 ya per bulan. Kalau ada lebih ya langsung ke Gus juga nggak apa-apa. Yang penting yang 50 itu yang wajib. Dengan kesadaran sendiri-sendiri yang 50 itu. Kalau lebih langsung ke Gus juga nggak apa-apa atau ke siapa gitu loh. Yang wajib itu yang 50. Jadi pengeluarannya kan bisa kita pikirkan bersama-bersama. Karena kita ke depan itu kan butuh biaya untuk operasional ke depannya. Karena kita itu berjalan ke depan, nggak mungkin ke belakang. Jadi WiFi 255, terus setiap Zoom itu bayar 50 untuk 100 orang. Terus setiap Zoom 150 untuk konsumsi. Bisa 8 atau 9 kali per bulan. Totalnya 2.000. Nah, itu. Jadi tahu kegunaannya uang ini. Biar nggak bertanya-tanya di dalam hati. Assalamualaikum, Mas Zedin. Waalaikumsalam, Tipon. Untuk konsumsi itu, Bang Bidin. Untuk konsumsi itu apa setiap Zoom itu ada konsumsinya di situ? Apa? Apa setiap Zoom itu diharuskan ada konsumsinya di situ? Ya ada. Ya tiap hari di sini ada, sudah disiapin. Nah, kadang kan walaupun tidak dengan Zoom kan ke sini sudah ada kopi, makan sudah ada dulu kalau mau ke sini. Walaupun enggak Zoom. Di sini kan tempat berkumpulnya jamaah kan ke sini tiap hari itu. Oh, saya kira kecuali cuma dibuat Zoom aja. Apa? Saya rasa cuma dibuat Zoom aja konsumsi itu. Kalau konsumsi buat sehari-harian ya nggak apa-apa lah. Nggak jadi ngomong kan. Ya 150.000 itu tiap Zoom. Tapi kalau guru-guru mau ke sini tiap hari juga ngopi terus. Pas di sini. Jadi di sini berkumpulnya ya di sini. Sudah itu ya yang saya tambahin, saya cuma pengetahuan masalah yang 50 itu dengan kesadarannya. Kan kita sudah sadar.
Kalau sudah sadar itu sebenarnya sudah nggak ada wajib di situ karena kita sudah sadar. Kalau merasa wajib ya terserah lah. Tanyai hatinya sendiri-sendiri di situ dalam hati sudah sadar apa belum? Apa cuma katanya saja yang sadar, tapi kelakuannya belum. Oke, Kang Pidin. Oke, siap. Itu yang saya tambahin cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum, Abah Mudia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua Ya, sehat. sehat, alhamdulillah. Beres, Bah. Beres. Singa lo, Bang. Beres, selamat seteja. Pak Salihin, untuk yang timur, karena saya kan jauh, dikoordinir juga ya. Siap, Bah, siap. Ya, yang rutin 1 bulan 50. Wih, Ya. sudah jelas, Bah. Oke, siap. Abah Munja udah paham ini? Paham. Oh ya, berarti Pak Abah Munja perwakilan dari saudara-saudara semuanya. Oke, siap. Semua se-Indonesia diwakili Abah Munja, berarti udah paham semua ya. Paham. Oke. Ini sistem yang kita buat, kita sepakati bersama. Jadi sudah jelas semuanya yang disampaikan oleh Mbak Hasan tadi itu atas dasar kesepakatan sistem kita jalankan gitu ya Lur ya. Oke. Oke. Dari saya selaku moderator untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam rahayu semuanya. Rahayu. Saudaraku semua rahayu.